Oke, Wakilah rahimahullah masih kembali bersama agenda tentunya dan juga Ustaz Ihsan yang insya Allah akan menemani rohani Wakilah hingga pukul 5 sore di waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya ya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bagaimana sedikit lah ya tentang tadabbur Quran surah Yasin dan insya Allah beliau akan lanjutkan kembali nih pembahasannya dan Pak Ustaz saya Alhamdulillah, ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Tadi kita sudah mengkaji sedikit surah Yasin di ayat yang ke-12. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan orang-orang yang mati dan juga kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Allah perintahkan kepada malaikatnya ini untuk menulis segala apa saja yang dilakukan oleh manusia, yaitu apa saja yang dia ucapkan, kemudian apa saja yang dilakukan, maka akan dicatat oleh para malaikat tersebut. Wa qaddamu wa atharahum, ma qaddamu wa atharahum. Athar ini yang tadi kita sebutkan bahwa dampaknya apa gitu. Apa sih dampaknya ini? Apa manfaatnya yang dia lakukan tersebut. Sebab apa? Nah, kita ini kalau kita melakukan apa saja yang kita inginkan begitu, kembali kepada diri kita, baik dan buruk itu tidak ada masalah. Tapi kalau hal tersebut berdampak kepada followers kita, berdampak kepada orang-orang yang mengikuti kita ini, loyalis kita, generasi berikutnya, maka kita lihat apakah manfaatnya ini baik atau buruk atau tidak ada manfaatnya sama sekali gitu kan. Sebab seorang mukmin itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kualitas Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Maka dia akan berpikir ini. Dia akan berpikir kalau saya melakukan ini kira-kira manfaatnya apa gitu. Atau yang ada ini adalah dampak negatif. Dampak negatif ini berbahaya sekali. Sehingga tadi kita masuk pada atharuhum, dampaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atharuhum ini. Kita sering kita mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda apa? Idza mata banu Adam. Ya, idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathati asya. Kalau anak Adam ini wafat, maka seluruh amal ibadahnya ini akan terputus. Amal solehnya akan terputus. Salatnya habis, kemudian puasa sudah tidak bisa dia laksanakan, qiraatul Quran juga sudah tidak bisa dia, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali memang amalan tersebut salasa, tiga ini. Pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah ini dia senang membantu orang, menolong orang lain. Kemudian juga kita harus cerdas-cerdas beramal ini. Sebab beramal ini kita inginkan amal tersebut terus mengalir kepada kita. Sebagaimana juga kalau kita mengejar dunia, kita akan cerdas-cerdas mengejar dunia. Apa yang kalau seorang bekerja itu pinginnya dia bekerja, kemudian duitnya ini mengalir terus ke ATM-nya kan, mengalir terus sehingga dia tidak perlu bekerja capek-capek, tapi duitnya lebih banyak. Duit yang bekerja untuknya, gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita beramal soleh di dunia ini, carilah amalan-amalan yang mana amal soleh tersebut akan terus mengalir kepada kita ini. Jangan sampai kebalikannya, keburukan yang terus mengalir kepada kita. Sedangkan kita sebenarnya sudah tidak mau, sudah tidak ridho dengan perbuatan tersebut, tapi mau diapakan lagi sebab dahulunya kita pernah menanam kejahatan ketika di dunia sehingga keburukan terus mengalir kepada kita semua ketika kita sudah mati. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau sudah meninggal anak Adam ini, inqata amalu, amal solehnya sudah terputus kecuali tiga: sadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab ilmu itu banyak sekali sekarang. Betul nggak? Mau ilmu itu ilmu banyak, kita apa saja bisa kita ilmunya. Ah, mau ilmu yang baik maupun buruk. Begitu juga ilmu yang baik, ada ilmu yang betul-betul yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana ilmu tersebut semuanya yang baik itu manfaat. Cuman terkadang ada ilmu seseorang tersebut dia miliki tapi dia tidak diamalkan bagi dia. Nah, maka kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pagi itu, doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Itu sudah ditakhidnya, sudah diikat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh. Anak yang berkualitas, anak yang berbakti, anak yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu jemaah sekalian mengetahui bahwa anak yang soleh ini dahsyat sekali dampaknya kepada orang tua ketika dia sudah meninggal. Anak yang soleh ini yad'u lahu. Yad'u ini bukan hanya bermakna dia berdoa mengangkat tangannya, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan rahmatilah mereka ini sebagaimana mereka menyayangi saya ketika saya kecil. Nah, bukan hanya doa dalam bentuk ucapan. Ternyata makna doa ini kalau kita mendalami perkataan para ulama, ternyata doa itu maknanya dua. Doaul mas'alah, doa masalah yang tadi kita ucapkan, wa doaul ibadah, doa ibadah. Nah, doa ibadah maksudnya apa? Saya tanya kepada antum ini. Antum sholat tujuannya apa? Pingin apa? Antum sholat tahajud, sholat hajat atau apa-apa yang antum inginkan tuh? Ada keinginannya kan? Pingin misalnya pingin jodoh Ustaz. Pingin ya kan? Doa kita ibadah itu kadang tahajud, ya Allah berikanlah saya jodoh yang baik, ya kan? Jodoh anak yang soleh, bukan hanya bukan diucapkan tapi dia bentuk sholat atau puasa. Biasa dia niatkan puasa ini untuk ini atau sedekah. Nah, ini kan semuanya amal soleh yang mana itu juga bermakna doa. Maksud dari hadis Nabi SAW, apa saja anak soleh tersebut ketika dia beramal soleh, melaksanakan ketaatan dia, taat dia, beribadah dia, maka secara otomatis amalan tersebut mengalir kepada orang tuanya. Dahsyat tidak? Dahsyat sekali, bukan? Wah, luar biasa kalau anak yang soleh. Oleh sebab itu, para nabi, para anbiya, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ini sudah berjaya, ketika mereka menjadi nabi, dijadikan nabi, kemudian mereka ini menjadi raja, seperti Sulaiman alaihissalam, Yusuf alaihissalam, ketika berada pada puncaknya mereka ini. Tidak ada manusia seperti itu di dunia ini kecuali mereka lah para anbiya tersebut. Raja juga, kemudian para nabi, menjadi nabi juga. Tapi apa yang mereka doakan? Yang mereka berdoa ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Tawaffani, ya Allah, wafatkanlah saya ini dalam kondisi sebagai seorang muslim. Orang yang berpasrah diri kepada Allah. Wa alhiqni bis-salihin, dan gabungkanlah saya, kumpulkanlah saya bersama orang-orang soleh. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia lama tidak mendapatkan keturunan, apa yang dia isi doanya itu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah saya anak yang soleh. Jadi dahsyat sekali menjadi anak yang soleh ini dambaan. Kita mendapatkan anak yang soleh dambaan para orang tua. Maka juga tidak bisa kita mendapatkan hanya begitu saja, tetapi harus datang kepada pribadi masing-masing. Nah, kembali ke tadi itu, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, janganlah kita hanya sekedar orientasi kita dunia saja. Jangan. Sebab umur kita ini, tidak ada yang tahu umur manusia. Itu misteri yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada kita semua, misteri.
Nah, terkadang kita hanya berangan, oh, nanti saya mati, nantilah saya bertobat, nantilah saya ini ketika umur sekian, nantilah umur 60, setelah nikah atau apa. Tidak ada yang bisa menjawab kapan manusia itu akan hidup. Nah, kapan manusia juga akan mati. Maka ketika kita hidup, mumpung kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah segala perbuatan kita ini hati-hati kita. Nah, apalagi kita berhubungan dengan manusia yang ramai, dampaknya yang ramai, terutama di sosial media ini. Followersnya banyak, kita lihat di situ, di TikTok misalnya, wah banyak sekali, macam-macam manusia di situ kan. Kemudian juga berapa banyak pengikutnya, belum lagi di Facebook, belum lagi di Instagram, belum lagi nanti di YouTube-nya manusia di situ. Maka kita ini pertimbangkan, bagi seorang muslim itu dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Maka para ulama ini menjelaskan bahwa ibadah itu dilihat dari manfaatnya menjadi dua. Pertama, ibadatun qasirah dan ibadatun muta'addiyah. Ibadatun qasirah itu manfaatnya hanya bisa dirasakan bagi pelakunya saja. Antum sholat, ya antum sholat aja kan. Nah, dampaknya bagi antum pribadi. Nah, bagi puasa begitu juga dampaknya kepada kita. Nah, ada ibadah yang itu tadi ibadah qasirah. Ibadatun muta'addiyah. Dampak ibadah muta'addiyah itu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung orang lain. Secara umum, ramai yang merasakannya ini. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya dia saja, tapi ramai yang merasakan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-110 itu, Allah katakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Nah, dilahirkan untuk manusia yang menyeru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tujuannya adalah kita hidup di dunia ini ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Jangan kita sebagai pelaku kejahatan. Sebaiknya manusia yang terbaik itu adalah, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, adalah menyeru kepada kebaikan, pelopor kebaikan, bukan pelopor perintis kejahatan, tidak. Tapi menjadi pelopor kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah sebagai seorang mukmin ini. Maka di dalam surah Al-Asr, kita baca surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Bahwa seluruh manusia ini berada dalam kondisi merugi dia, kecuali mereka ini beriman, mereka ini beramal soleh. Ternyata dua saja itu tak cukup. Dia beriman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh kepada Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala cukup apa? Hanya itu saja? Tidak ada. Habis itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa tawasau bil haqq, yaitu saling kita menasehati di atas kebenaran. Menasehati kebenaran. Kemudian setelah itu terakhir sabar. Sebab kebenaran, menyampaikan kebenaran ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukan yang dikelilingi oleh madu rasanya manis, tidak, bukan sesuatu yang manis, tidak, tetapi pahit sekali kebenaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya itu watawasau bis sabar, sabar kita. Nah, ujian kita di dunia ini bukan hanya ujian pribadi kita, tapi ujian orang-orang yang di sekitar kita. Terkadang manusia diuji Diuji dia soleh, dia baik, dia seorang ayah baik, tapi Allah mengujinya anaknya. Allah menguji dari sisi istrinya. Kemudian juga Allah uji hartanya dia. Begitulah manusia. Manusia itu diuji 3 ujian. Ujian yang pertama yaitu ujian ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ujian dalam bentuk meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, ujian terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ini dia ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu dia taat, sholat, mungkin berakat-rakaat dia mampu, dia lakukan sholat sunnah, dia puasa dia mampu. Tapi ketika Allah uji dia agar dia tidak korupsi misalnya, dihadapkan depannya ini, wah dia beriman, ya kan, kuat dia imannya, soleh dia, kan, kepada Allah taat dia, tapi kalau ngelihat duit 100 juta, ya kan, 50 juta, ya kan, atau 1 M gitu, wah goyang dah imannya. Atau seseorang ini diuji dengan perempuan dia,
Nah, bahwasanya manusia kan tiga, kan harta, tahta, wanita itu. Harta, tahta, wanita itu. Nah, dia lolos ini taat, taat, sabar, taat dia, tapi dalam satu ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah lolos, taat dia bagus, larangan Allah dia jaga, dia betul-betul tidak melanggarnya. Nah, terakhir lagi satu, yaitu dia harus sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini apa? Bukan hanya takdir yang baik saja. Ketika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia merasa alhamdulillah baik, Allah baik kepada dia. Tapi ingat, takdir Allah antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman kepada Allah, baik takdir itu, beriman kepada Allah terhadap takdirnya, baik dan buruk. Bukan hanya yang baik tapi yang buruk. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menguji manusia ini seperti ini, dan Allah uji selanjutnya itu masalah takdirnya, ya, bagaimana dia kondisi? Apakah dia mampu melewati segala ujian tersebut? Ketika dia sudah taat. Terkadang manusia, oh taat dia, soleh dia, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi ketika dia diambil sedikit nikmat tersebut, anaknya diwafatkan, atau orang-orang yang cintanya, istrinya diwafatkan, habis itu dia mulai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu. Ya Allah, kenapa saya harus diuji? Saya sudah melakukan seluruh perintahmu ya Allah. Dia katakan, saya sudah lakukan perintahmu ya Allah. Saya sudah sholat, saya sudah puasa ya Allah. Kenapa saya penghafal Quran ya Allah? Saya sudah menjaga segala ketaatan kepadamu ya Allah. Tapi kenapa anak saya diambil ya Allah? Kenapa saya diuji seperti ini? Banyak dia mengeluh, dia ucapan seperti ini. Bukan berarti dia ini belum bisa melewati ujian, belum sukses. Belum sukses. Sebab tadi itu Allah menguji manusia ini, Allah mengatakan apa? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu mata nasrullah. Tanya, apakah kalian akan merasa diri kalian ini merasa beriman kepada Allah sebelum kalian ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain, apakah kalian merasa akan masuk ke dalam surga begitu saja? Am hasabitum an tadkhulul jannah? Kalian merasa beriman sebelum kalian ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menguji orang-orang terdahulu. Siapakah mereka? Para anbiya, para syuhada, orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji, taat mereka ini. Kemudian bukan cukup ketaatan dia, tapi Allah uji dia. Zulzilu hatta yaqul mata nasrullah. Mereka disiksa seperti Bilal bin Rabah, para sahabat-sahabat Nabi SAW yang harus meninggalkan hartanya, keluarganya, meninggalkan rumahnya, tanah air mereka yang cintai. Mereka hijrah ke Madinah. Kita kisah Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan sahabat-sahabat yang lain disiksa, hampir melayang nyawa mereka. Para anbiya dahulu bagaimana mereka harus hijrah, ashabul kahfi. Nah, Ibrahim alaihissalam yang baru-baru kemarin kita ini memperingatinya, bagaimana Ibrahim Allah sampai mengatakan ketika sudah dia melewati segala ujian-ujian tersebut, Allah katakan wa idh batala Ibrahim rabbu bikalimati fa'atammahunna. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya beberapa kalimat, banyak sekali ujiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'atammahunna. Ternyata Ibrahim sukses melewati hal tersebut. Maka ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah, kita sebagai seorang mukmin ini pertimbangkan segala perbuatan kita. Sebab dampaknya apa? Dampaknya kalau hanya pribadi kita, tidak masalah. Pribadi kita, kalau kita bukan tidak masalah juga gitu, bermasalah seperti kayak gitu kan, bermasalah. Tapi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh, insya Allah Allah terima tobat kita. Tapi masalahnya ini dampaknya kepada orang lain. Orang lain itu kalau dia meniru kita, followers kita, orang yang mengidolakan kita, melakukan kemaksiatan disebabkan kita ini, naudzubillah min dzalik. Sudah selesai kita, tapi orang lain belum selesai terhadap kita. Maka ketika kita di akhir akan dituntut ini, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia, sebagaimana Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah catat. Maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, terutama mereka yang memiliki followersnya, terutama mereka yang menjadi influencer,
orang yang memberikan dampak yang dahsyat. Janganlah hanya sekadar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Berikanlah manfaat yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Sebab Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Syukran jazakallah khair Ustaz atas bahasannya di segmen kali ini. Dan itu maka kita nih kofilah ya, kalau misalkan ingin melakukan sesuatu kita harus pikir-pikir dulu apakah perbuatan kita ini akan diikuti oleh orang atau enggak. Syukur-syukur kalau kita ini berbuat baik gitu ya, khofilahnya di diri orang. Tapi kalau misalnya kita berbuat maksiat ya, naudzubillah ya, bakalan jadi dosa jariah ya Ustaz Iya, yang betul. diikuti oleh orang lain. Nah insyaallah khofilah kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana. Khofil tetap di 158 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda.